Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan rekan-rekan sekalian, yang terima kasih pada pagi hari ini menyempatkan waktunya untuk hadir pada acara diseminasi aksi nyata program pendidikan guru penggerak tentang modul 1.4 yakni budaya positif. Sebelumnya kami berdua di sini dengan Bu Abi meminta maaf mengganggu Bapak Ibu mengajar yang seharusnya di kelas bersama anak-anak, tetapi kami ganggu sebentar untuk kegiatan diseminasi ini yang tujuannya adalah berbagi tentang ilmu pendidikan guru penggerak yang kami dapatkan selama sudah hampir 2 bulan kami menjalani pendidikan penggerak ini. Baik, kegiatan kami disebut diseminasi aksi nyata program pendidikan guru penggerak. Yang akan dibahas adalah budaya positif. Saya yakin dan saya sangat percaya bahwa Bapak Ibu guru di sekolah kita ini semuanya tahu apa itu budaya positif. Tidak bermaksud mengajari sama sekali, hanya sharing berbagi ilmu yang kami dapatkan dari pendidikan guru penggerak. Lanjut Bu Abi. Baik, apa sih budaya positif? Kalau kita lihat di sekolah kita sudah banyak sekali budaya positif yang sudah tumbuh pada anak-anak, terkhusus juga pada guru-guru. Saya hanya memaparkan apa yang sudah kami dapatkan saja Bapak Ibu. Kalau misalnya nanti ada yang tidak pas atau kurang selama penyampaian kami tadi, itu adalah kekurangan kami secara pribadi. Nanti kalau ada yang ingin dipertanyakan, kalau bisa kami jawab nanti berdua. Kalau tidak, itu akan kami bawa ke pelatihan kami nanti pada loka 3 yang menjadi temuan kami nanti ke rekan-rekan PP kami, nanti akan kami minta solusinya dan ke fasilitator kami juga. Baik, apa sih budaya positif? Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, hormat, dan bertanggung jawab. Jadi nilai-nilai positif ini sebenarnya sudah banyak di SMA Negeri 1 Kayagung. Dengan aturan-aturan yang sudah ada di SMA Negeri 1 Kayagung, walaupun tanpa aturan tata tertib sekolah, siswa kita alhamdulillah kalau kita ya sudah banyak sekali terbentuk budaya-budaya positif. Lanjut Bu Abi. Nah, ada perubahan paradigma pendidikan sebelum pemerintah melakukan perubahan. Kenapa pendidikan kita dirubah kurikulumnya dari perubahan kurikulum 13 dengan revisi dan berubah sekarang menjadi kurma, yaitu kurikulum merdeka. Kenapa? Karena yang pertama diharapkan nanti di sekolah itu adalah tempat yang menyenangkan bagi murid. Kemudian menjadi lingkungan yang positif. Walaupun kita ketahui bahwa sekolah memang lingkungan positif bagi murid. Kemudian selama mereka mendapatkan pendidikan di sekolah, mereka mendapatkan keamanan, aman, dan yang pasti mereka akan nyaman. Jadi tujuan kenapa budaya positif ini perlu sekali, jelas sekali bahwa paradigma yang ada, murid sangat membutuhkan yang namanya sekolah yang menyenangkan, lingkungan yang positif, kemudian aman dan nyaman. Nah, setelah itu kalau tercipta sekolah yang seperti itu akan menciptakan murid yang seperti apa? Yang pertama, dia akan menciptakan murid yang berpikir. Jadi kalau dia sudah mendapatkan kondisi sekolah yang kondusif, otomatis anak akan mulai berpikir, kemudian dia akan mandiri, jadi dia tidak akan selalu tergantung kepada guru. Nah, pada kurikulum merdeka ini, guru hanya fasilitator. Jadi guru tidak lagi menyuapi siswa untuk makan. Guru tidak lagi sebenarnya harus berdiri di depan papan tulis menjelaskan materi, tetapi guru hanya sebagai fasilitator mengembangkan, menuntut kemampuan murid. Jadi kalau sekarang kita tidak bisa lagi memaksa nih, kita kasih materi mereka harus paham, tidak bisa sekarang. Kenapa? Karena setiap anak memiliki kemampuan masing-masing. Mereka punya
kodrat alam mereka masing-masing, yang kodrat alam mereka itu sudah terbentuk ketika mereka lahir. Jadi kita harus seorang guru hanya menuntun mereka saja ke arah positif yang mereka mau sesuai dengan kodrat alam mereka, kemudian kita menyesuaikan dengan kodrat sosial mereka. Jadi kalau misalnya di zaman kita sekolah dulu Bapak Ibu, kalau di zaman saya media sosial sangat-sangat tidak ada. Nah kalau sekarang, kalau mereka lebih cinta dengan media sosial, berarti sudah kodrat sosial mereka, kodrat zaman mereka Bapak Ibu. Jadi kita harus bisa mengiringi mereka, tetapi tetap dengan tujuan kita menuntun kodrat alam yang sudah ada pada diri anak-anak. Jadi sering kita temui misalnya ada siswa yang di pelajaran kimia pintar, tetapi di pelajaran bahasa Indonesia biasa saja. Di pelajaran matematika malah lemah, di pelajaran bahasa Inggris malah nol. Oh berarti kita tidak bisa memaksa mereka di pelajaran matematika, di pelajaran bahasa Inggris, di pelajaran bahasa Indonesia. Kenapa? Karena mereka punya minat di pelajaran kimia. Berarti tugas guru hanya menuntun saja nih orang yang harus ditonjolkan, berarti kodrat alam mereka ada di kimia tadi. Arahkan nanti guru kimia yang akan mengarahkan. Kita sebagai guru hanya kalau sudah kita berikan, kita sudah menjadi seorang fasilitator, ternyata memang siswanya belum bisa menerima sesuai dengan yang kita jelaskan tadi, kita tidak bisa memaksa, kamu harus ngerti, kamu harus bisa, tidak bisa sama sekali. Kenapa? Karena tadi berkaitan dengan kodrat alam mereka. Nah, setelah mereka mandiri, pasti mereka akan bertindak. Jadi siswa itu sebenarnya kalau dia tahu, dia mampu, pasti dia akan bertindak melakukan sesuatu. Ketika dia melakukan sesuatu, tujuannya jelas, dia akan bertanggung jawab apa yang dia lakukan. Jadi dia melakukan sesuatu berdasarkan dari hasil apa yang dia dapatkan di sekolah, kemudian dia akan mempertanggungjawabkannya. Setelah dia mempertanggungjawabkannya, maka dia akan berkreativitas dengan menciptakan. Nah, mencipta inilah salah satu bentuk bahwa siswa dapat berkembang sesuai dengan kodrat alamnya. Dari yang dia mampu apa tadi, misalnya tadi kimia, dia mampu merangkai misalnya apa, menemukan menggabungkan rumus apa, ketemu dengan rumus apa, akhir menjadi sesuatu. Mungkin sekarang banyak anak-anak yang sudah pintar mungkin mengetahui kombinasi bom misalnya. Nah dia akan mencoba memanfaatkan misalnya kombinasi itu tadi dijadikan hal yang lebih positif. Mungkin selama ini disalahgunakan, nanti bisa dijadikan hal yang lebih positif. Misalnya dijadikan sebuah prospek usaha nanti apa misalnya. Oh misalnya kalau petasan tidak boleh, petasan berbahaya, dia buat petasan versi apa. Mungkin yang kita ketahui selama ini misalnya kembang api itu tidak berbahaya, dia akan buat yang lebih lagi dari kembang api, disukai orang, tapi itu tidak membahayakan orang lain. Lanjut Bu. Baik. Perubahan paradigma yang ada, yang pertama jelas Bapak Ibu, kita merasa sukses jika kita mampu mendisiplinkan siswa. Kemudian dari disiplin ini ada teori kontrol yang sudah berdasarkan siapa? Saya lupa. Kemudian teori kontrol guru dalam menghadapi murid. Jadi sebenarnya ada nih teori bagaimana cara kita menghadapi murid. Berbagai tipe murid di kelas 36 siswa sama rambut hitam, tetapi isi kepala mereka berbeda, tidak sama Bapak Ibu. Nah, cara menghadapi mereka juga tidak sama. Jelas Bapak Ibu, yang kita tuntut apa sebenarnya? Maaf, yang dituntut itu apa dari kita sebenarnya? Yang utama adalah kesabaran. Karena kita adalah orang tua kedua bagi siswa. Jadi kita harus lebih sabar menghadapi mereka. Tujuannya apa? Karena mereka tadi tidak bisa dipaksa. Karena anak sudah punya kodrat alamnya, kita tidak bisa memaksa mereka sesuai dengan apa yang kita mau. Kita hanya menuntut sesuai apa yang mereka mau, mengarahkan ke tujuan pendidikan yang sudah dicita-citakan oleh negara kita. Lanjut Bu Abi. Nah, ini ada sebuah teori, ya. Cobalah buka. Ini yang kami dapatkan pada modul 1.4 di eksplorasi konsep Wabia. Ini adalah sebuah permainan. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Mohon bantuan Bapak Ibu. Anda adalah A, kemudian Anda mengepalkan tangan Anda. Kemudian coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga dalam kepala tangan Anda. Mungkin Pak Kunza megang kunci berangkas, ada duit 3 triliun, jangan sampai hilang. Misal,
Bayangkan seperti itu, ada sesuatu di genggaman tangan kalian yang kalau lepas itu nanti akan kalian merasa sangat merugi. Kemudian, ya, jadi di sana tadi bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga dalam kepalan tangan Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Ini tadi kata saya tadi, misalnya Pak Kunza ada kunci brankas, ada 3 triliun duitnya tadi. Itu dipegang sangat erat karena itu sangat penting. Kemudian tugas B, rekan sebelahnya mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan. Ibu bayangkan, tangan ibu memegang sesuatu yang penting, kawan kamu berusaha mencoba membuka kepala yang memang kamu jadikan pegangannya, tidak akan kamu lepaskan. Setelah itu, penting di kehidupan Anda, tugas B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghadik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar bersedia membuka kepalan tangan Anda. Coba lakukan kegiatan, coba buka di atas dengan B secara bergantian. Masing-masing A dan B memiliki waktu 30 detik saja. Sesudah itu diskusikan kegiatan dan coba jawab pertanyaan di bawah ini secara mandiri dan diskusikan kembali dengan rekan Anda B. Bandingkan jawaban Anda apakah berbeda atau sama. Bila mana berbeda, kira-kira mengapa? Saya rasa Bapak Ibu sudah terbayang. Di tangan kanan saya ada sesuatu yang tidak akan mungkin saya lepaskan. Di sebelah saya ada teman saya yang mencoba berbagai cara untuk meminta Bapak Ibu untuk melepaskan. Pertama, dia mengolok dengan menjanjikan mengiming-imingi uang. Yang kedua, dia marah. Ayo buka tangannya dong, tolong buka tangannya. Anda masih tetap kekeh. Bahkan ada yang hadik. Ih, Cak Kayonan, buka sebentar, kita nih kawan, kita nih bestie loh. Oke, kira-kira mengapa buka Bobby next? Oke, pertanyaannya, apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Kalau Anda, ya yang jadi B tadi, dipaksa oleh si A membuka kepalan tangannya, apakah Anda akan membuka? Kemudian, kalau membuka, mengapa alasannya? Kalau tidak membuka, mengapa alasannya? Saya minta Bu Nurfa dulu. Bu Nurfa. Apa lagi jawaban Bapak? Ya. Jadi kalau sudah kepalkan tangan, kemudian di dalam tangan itu ada yang sesuatu yang berharga, ya, yang ingin kita pertahankan, jelas kita pasti tidak akan membuka. Ya, karena tadi karena sangat berharga tadi, ya, karena sangat berharga tidak mungkin kita melepaskan apa yang sudah menjadi milik kita, kan? Kalaupun kita ingin membuka, mungkin kita harus lihat dulu teman kita ini perlunya seperti apa, membujuknya atau apa, memang ataukah kepentingannya itu lebih penting dari kita, ya mungkin bisa kita buka kepalan tangan itu, seperti itu. Terima kasih. Menurut mata, karena yang pegang saya itu hal yang penting, maka saya tidak akan buka. Itu alasannya, karena saya memegang sesuatu yang sangat penting. Toh kalau saya mau buka, saya lihat dulu seberapa penting bagi teman saya tadi. Apakah alasannya bisa diterima untuk membuka kepalan saya tadi. Kemudian saya minta pendapat Bu Surya, mungkin Bu Surya. Kalau menurut saya, kalau saya berada di posisi A, seperti Bu Nurfa tadi, saya akan berusaha menjaga jangan sampai apa yang menjadi barang saya tadi dimiliki oleh orang lain, karena tadi nilainya sangat berharga bagi saya. Tapi di sisi lain, kalau memang usaha B itu untuk mendapatkan apa yang ada dalam kepala saya tadi, saya harus punya syarat tertentu yang harus dipenuhinya, ya? Karena tadi sama seperti Bu Nurfa mengatakan, kalau memang itu ada kepentingannya,
saya tentunya, maka saya akan buka. Tetapi jika yang saya temukan tadi, rekan tadi atau yang B tadi, usahanya kurang maksimal, kemudian menurut persepsi saya mungkin dia tidak ada kepentingan terhadap apa yang saya miliki, ya saya tidak akan membuka. Baik, terima kasih Bu Sofia. Berarti sama seperti Bu Nurpa. Ya, dua rekan tadi saya sudah minta pendapatnya, sama-sama nggak mau buka nih. Ya, ketika diminta membuka, saya nggak mau dibuka kepala tangan saya. Kenapa? Karena ini merupakan hal yang penting bagi saya. Ngapain saya harus kasih ke orang? Karena ini bagian dari saya, ini bagian yang penting dari saya, maka saya nggak akan bagi ke orang lain. Kira-kira bayangan seperti itu juga Bapak Ibu ke siswa. Apakah siswa yang jelas-jelas tidak bisa matematika harus kita jejalkan dia dengan ilmu matematika? Jelas-jelas anak itu tidak bisa sama sekali atau kurang dalam bidang matematika, mau kita paksakan. Kerjakan, selesai, harus sekian, selesai. Gak ada alasan. Di diri anak tidak ada sesuatu di bagian matematika, maka mau kita mintakan matematika di dia, apa yang akan dia berikan ke kita? Kurang lebih di situ Bapak Ibu. Next, tentang Bu Abi, ada yang ketiga. Dalam kegiatan ini tadi sudah dua pendapat teman kita tadi ya. Tadi sama ya, ada yang membuka, ada yang menutup ya. Saya anggap sama. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali? Kalau kita lihat, atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan. Saya minta Bu Badriah. Ya diri sendiri, karena kan barang itu kita yang memegangnya, kita yang menghafalnya. Jadi diri kita sendiri yang tahu kontrolnya, mau dibuka atau mau tetap ditutup. Baik, terima kasih Ibu. Jelas sekali. Kita sendirilah, nggak bisa kita orang lain. Yang bisa membuka kepala tangan kita ya kita deh. Yang punya kontrol ya kita sendiri. Tidak bisa orang lain mengontrol kita. Kira-kira seperti itu juga ke siswa kita Bapak Ibu. Dia sudah punya kemampuan dasar. Dia sudah ada kemampuan dasar nih, ya. Tapi belum ditemukan. Ketika di sekolah, disitulah tugas kita seorang guru menemukan minat dan bakat siswa tadi. Bagaimana cara kita menemukan minat dan bakat siswa tadi? Berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, guru itu adalah seseorang yang menuntun siswa. Jadi kita hanya menuntun Bu. Selama pembelajaran kita akan kelihatan kemampuan siswa kita. Ini kita nuntun nih, kita arahkan mereka ke yang mereka minati, ke yang mereka mau, ke yang mereka suka. Kalau jelas-jelas tadi yang saya sampaikan, matematika mereka memang sudah tidak ada minat sama sekali, kemampuan tidak ada, mau dipaksakan seperti apapun gak akan masuk Bu, gak akan, malah apa ya, mantul. Ketika kita sudah berusaha memberikan mereka, menuntun mereka, dan ternyata di bidang kita, misalnya saya bahasa Indonesia, misalnya di pelajaran matematika dia pintar, ketika di bahasa Indonesia dia lemah, saya nggak bisa memaksa dia menulis, karena kenapa? Anak itu lebih suka kehitungan, menulis dengan hitungan jauh beda. Oh berarti saya ya udah, kemampuan dia di bahasa Indonesia hanya sebatas itu, saya nggak bisa lagi meminta lebih dari mereka. Tetapi kalau sudah kelihatan minat ada bahasa, ada minat mereka di bidang bahasa tadi, saya akan tuntun terus mereka ke bidang bahasa itu. Di bagian mananya dia bidang bahasa? Semua anak suka bidang bahasa, tapi tidak semua bidang dia suka. Misal bahasa Indonesia itu ada menyimak, mendengar, membaca, apresiasi sastra. Ada anak yang suka menulis, tapi anak tidak suka dengan apresiasi sastra. Ya bukunya kita sering ketemu.
jawab soal aja. Bu, kita buat puisi aja. Ada yang ribut, nggak usah bu, kita puisi, saya nggak bisa. Nanti ada anak yang mengatakan, udah bu, kita ada puisi, jawab soal aja. Pinter-pinter guru untuk menyiasati bagaimana supaya kebutuhan belajar siswa itu dapat semua. Di sastra dapat, di membaca dapat, di menulis dapat. Inilah tugas kita seorang guru sebenarnya Bapak Ibu ya. Kalau setelah saya belajar di CGP ini, saya ini banyak sesat ternyata mengajar. Saya sadari saya sesat. Yang poin yang sangat saya sadari, kolonialisme saya ternyata sangat kuat. Jadi saya ini sama seperti guru yang ada pada zaman Belanda, pada zaman Jepang. Karena saya punya prinsip, menurut saya pendisiplinan yang saya lakukan selama ini benar. Karena saya kemarin diletakkan di posisi siswa IPS waktu K13, kalau kamu tidak mengerjakan, hari ini saya tahu dikumpul ketika saya sudah mengoreksi, kamu tidak mengerjakan berarti kelipatan. Jadi saya menggunakan kelipatan Bapak Ibu untuk mendisiplinkan siswa. Karena setelah saya analisis anak IPS kalau tidak ada tekanan, maka tidak akan bekerja, maka saya pakai tekanan. Lewat 1 hari 5 kali lipat, lewat 2 hari 10 kali lipat, lewat 3 hari 20 kali lipat. Ternyata saya sadari di sini, saya kolonialisme banget, saya Jepang banget. Di sana saya memang mendapatkan kepuasan siswa saya mengerjakan pekerjaan saya, tetapi dia hanya sebatas mengerjakan pekerjaan saya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dari saya. Bukan karena tumbuh keinginan atau kesadaran dia ingin mengerjakan tugas itu karena saya adalah siswa SMA dan saya harus menyelesaikan tugas itu. Bukan, tetapi karena saya menghindari ketidaknyamanan nanti dihukum oleh Ibu Eva. Daripada saya bermasalah maka saya kerjakan. Jadi motivasinya tidak kuat. Akhirnya apa yang dia kerjakan hari ini dikerjakan, besok udah lupa. Gak ingat lagi dia apa yang dia kerjakan tadi. Itu Bapak Ibu. Lanjut Bu Abi. Ini perubahan paradigma teori kontrol. Menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Nih, Bapak Ibu, kita bisa mengontrol siswa itu ilusi Bapak Ibu. Tidak bisa kita mengontrol siswa. Tidak bisa Bapak Ibu kita mengontrol siswa. Andai pun mereka menurut karena mereka menghindari hukuman dan ketidaknyamanan tadi Bapak Ibu. Kamu kerjakan ini ya, saya ada tugas. Kalau tidak selesai nanti berurusan dengan saya. Ketika saya cek, kita bukan mengontrol dia Bapak Ibu di situ. Di situ kita menganggap bahwa kita mengontrol, ternyata tidak Bapak Ibu. Kita bukan mengontrol, dia menjawab iya Ibu, tetapi iya dia hanya menghindari ketidaknyamanan tadi. Hanya menghindari rasa takut dimarahi guru. Ini. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermakna. Penguatan positif itu ternyata Ibu ada yang tidak efektifnya juga. Ada yang kurang kebermanfaatannya juga. Ternyata itu saya dapatkan di modul ini, nanti akan ada di teori berikutnya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kamu ngapalah ya? Ngapa jadi cara ini? Nah, itu tidak baik ternyata Bapak Ibu, membuat mereka menimbulkan rasa bersalah. Mereka sadar karena bukan secara intrinsik motivasi mereka tidak, tetapi lebih kepada merasa oh iya Ibu saya salah, saya minta maaf, tapi bukan dari tumbuh kesadaran sendiri bahwa dia salah, bukan. Karena dia diberikan rasa bersalah, maka si anak merasa bersalah. Sehingga setiap ketemu gurunya, oh iya aku tuh salah dengan ibu itu. Karena kenapa? Karena kita sudah mengontrol mereka dengan memberikan rasa bersalah tadi Bapak Ibu. Selanjutnya ada lagi ilusi Bapak Ibu. Orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Saya guru, Anda siswa, patuhi saya ya. Jangan tidak patuh dengan saya ini guru loh. Gak bisa Bapak Ibu, itu ilusi Bapak Ibu. Kenapa? Karena tadi seperti yang kita ngepal tangan tadi Bapak Ibu, kita tidak bisa meminta orang membuka tangan dengan alasan apapun kalau itu merupakan hal yang penting bagi kita. Walaupun orang itu mau membunuh, tetap tidak. Karena kenapa? Kontrol penuh ada di diri kita. Kalau si anak tidak buka diri mau belajar, mau ibu bagaimanapun tidak
tidak akan bisa. Tugas guru bagaimana cara sedikit demi sedikit membuka pintu celah hati si anak untuk mau membuka diri dan ikut dengan kegiatan menuntun kita menuju tujuan pendidikan yang kita impikan. Lanjut Bu Abi. Nih, perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kita bisa baca yang pertama stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Ini Bapak Ibu. Terkadang ini juga saya sesat Bapak Ibu. Saya dapatkan di sini ternyata. Terkadang kita tidak mau tahu menau. Dia salah selesai. Kamu salah titik, gak ada alasan. Ternyata salah Bapak Ibu. Itu yang saya sebut saya kolonial Jepang tadi. Saya tidak tahu menau ya. Yang saya tahu kamu harus selesai. Saya tidak menau. Kamu tidak ada yang keluar kelas. Kamu keluar. Ternyata ada alasan kenapa dia keluar Bapak Ibu. Kita tidak bisa menghalangi mereka keluar. Misal ada kebutuhan yang harus dia lakukan, kebutuhan makan, haus. Kita nggak bisa larang. Kita yang salah kalau kita melarang. Kalau dia lapar belajar di kelas nggak konsentrasi. Kalau dia mau pipis ditahan-tahan nanti malah jadi penyakit. Ada kebutuhan lain yang mungkin yang harus kita perhatikan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya stimulus respon. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri. Tidak ada orang yang bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat tunjukkan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kalau dipaksa seperti itu tuh hanya rujukan gagal. Iya, di hari itu, besok dibuat lagi. Iya, hari ini, besok terulang lagi. Ini. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Ya, model berpikir menang. Jangan tanamkan menang kalah. Kalau tidak menang kalah, tidak. Dia benar menang, dia salah tetap menang. Kenapa? Kita harus lihat dua sisi. Jangan hanya melihat satu sisi. Kita harus memposisikan di dua sudut pandang. Sudut pandang kita sebagai guru, sudut pandang dia sebagai murid. Lanjut Bu Abi. What is disiplin? Bahasanya. Apa itu disiplin? Ya, nih ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Kebanyakan orang yang menghubungkan disiplin dengan tata tertib, peraturan, kepatuhan pada peraturan, ya, sama yang saya anggap dulu awal-awal Bapak Ibu terus terang, saya menganggap yang namanya disiplin itu patuh tata tertib. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi menghukum ternyata selama ini juga bukan alternatif terbaik, tetapi alternatif terakhir. Mungkin usaha kita sudah berdarah-darah, sudah pedih-perih, maka hukuman menjadi alternatif terakhir bagi guru. Ada cara yang paling cantik untuk memberikan nilai disiplin positif kepada siswa, bukan dengan menghukum. Ada cara yang lain nanti. Nih, saya salut dengan beliau, Ki Hajar Dewantara, hidup di tahun 90 berapa, tapi pemikirannya masuk di tahun 2023. Setelah saya pahami konsep yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwa kemerdekaan itu di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka.
Ki Hajar Dewantara pada pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka cetakan kelima tahun 2013 halaman 470 dikutip. Ini bahwa merdeka itu ada bukan karena tekanan. Merdeka itu ada memang karena kemauan untuk yang pertama. Setelah itu baru nanti diiringi dengan yang lain. Oke, Bu Abi lanjut. Nah, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Kalau saya sekarang tuh bangga sekali ketika ketemu siswa, oh iya mem, tugas saya belum saya lakukan di meja mem. Saya tanya, kenapa kamu kok lihat muka mem? Tugas kamu kok kamu ingat dengan muka mem? Saya ingat mem, karena saya punya tugas dengan mem dan mem menyebutkan bahwa harus dikumpul. Saya lupa mem, maaf mem, tapi saya sudah mengerjakan. Kalau di zaman saya kolonial, gak usah dikumpul lagi, lakeno, kelipatannya. Tetapi kalau saya tidak, oke, silakan katakan di meja saya. Artinya dia sadar bahwa dia salah. Ketika dia melihat guru, oh dia tahu, saya tidak mendikte dia, saya tidak menyalahkan dia, tetapi dia langsung sadar bahwa ada kesalahan nih. Oh iya, saya ini ada tugas yang belum saya kumpulkan. Ketika melihat guru, dia sadar bahwa dia salah. Bukan kita yang membuat dia bersalah. Mana tugas kamu tadi? Kamu belum membuat tugas ya? Nah, itu kita memberikan rasa bersalah ke mereka. Akhirnya, iya. Lanjut. Baik. Ini bisa dilihat, ya. Kalau motivasi eksternal, Bapak Ibu, artinya motivasinya dari luar, itu biasanya karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang saya dapatkan ketika saya melakukannya. Ini saya baru sadar, ternyata yang saya sampaikan ke anak saya salah misalnya. Bang, kalau abang lagi satu saya belikan sepeda. Jadi motivasi belajarnya sepeda, bukan karena dia ingin pintar. Ternyata pemberian penghargaan itu juga kurang baik, Bapak Ibu. Itu juga saya dapatkan di sini. Tidak baik memberikan penghargaan yang berlebihan kepada anak. Karena kenapa? Salah satunya bisa mematikan kreativitas. Jadi dia hanya mau berkreativitas, dia hanya mau melakukan sesuatu karena ada sesuatu. Nah, ini Bapak Ibu, itu saya sadari ternyata saya di dunia kecil aja di keluarga saya sadari si anak saya, bunda saya sekarang ranking 2, kalau saya ranking 1 nanti saya mau sepeda. Oh ternyata dia motivasi eksternalnya adalah sepeda. Apakah tidak boleh lagi kita menggunakan motivasi eksternal? Bukan tidak boleh Bapak Ibu, tapi utamakan motivasi intrinsiknya dulu. Nanti, nah kalau abang ranking 1, abang pinter, baru nanti kasihkan iming-iming yang lain. Tapi bukan itu motivasi utamanya. Ini Bapak Ibu. Kemudian motivasi internalnya jelas. Oh saya pintar, oh saya hebat. Dia menghargai diri dia sendiri. Oh saya mampu ternyata. Oh saya sama dengan dia ternyata. Itu akan tumbuh rasa oh saya tidak rendah dari orang itu. Oh ternyata saya bisa sama seperti dia. Ini motivasi internal yang harus ditumbuhkan Bapak Ibu. Kita sering ketemukan misalnya, aku tidak mau kelompok si A karena si A ada kata yang diandalin. Aku mau kelompok si B karena si B ada si A. Ya, kenapa? Oh berarti tidak ada motivasi karena menganggap semuanya di kelompok itu tidak ada yang lebih, hanya di satu orang itu tadi. Nah satu orang itu tadi jadi rebutan. Nah untuk orang tadi nggak bagus sebenarnya. Kenapa? Akan membunuh kreativitas dia karena dia sudah merasa dia paling tinggi di situ. Lanjut Babi. Oke, ini ada hukuman. Silakan Bapak Ibu baca sesuatu yang menyakitkan. Ternyata hukuman itu tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan keadilan. Memang kalau ada ribut-ribut korbannya dapat keadilan, tetapi bagi si pelakunya tidak mendapatkan efek yang jerah, tapi akan ada kelakuan yang lainnya lagi. Kemudian murid itu akan tersakiti Bapak Ibu. Makanya kalau dia tamat SMA itu kan, oh iya saya kenal dengan ibu itu, oh nyopet lah gawenya. Itu yang dia ingat Bapak Ibu. Bukan hal positif yang dia ingat dengan kita, tetapi nyopetnya tadi yang dia ingat dengan kita. Nah itu yang menyakitkan. Kemudian perilaku pasif agresif yang meningkat. Jadi kita kasih contoh Bapak Ibu dengan siswa. Oh kalau dia ini nakal dengan teman, cubit temannya. Kita memberikan contoh secara tidak langsung karena guru itu
melakukan kesalahan. Jadi itu tidak baik. Konsekuensi, nih sesuatu yang harus terjadi, tidak nyaman untuk murid anak dalam jangka waktu pendek, korban bisa diabaikan. Kemudian murid atau anak dibuat tidak nyaman, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Ini aturan. Sudah ada perjanjian misalnya dengan pelajaran Bu Nurfa. Saya masuk sudah di atas meja. Kalau tidak, konsekuensinya misalnya 2 kali lipat. Ketika Bu Nurfa masuk, Bu Nurfa ngecek ada 1 siswanya yang tidak ada. Oke, sesuai perjanjian konsekuensinya apa? Ini misalnya. Oke, di jam istirahat kamu jangan istirahat dulu. Kamu mantap di kelas kerjakan tugas yang tadi tidak kamu kerjakan. Itu konsekuensi namanya Bapak Ibu, bukan hukuman. Ya. Kemudian murid anak dibuat tidak nyaman, penguatan hanya bertahan dalam jangka pendek. Selanjutnya ini yang diharapkan yaitu restitusi. Restitusi ini merupakan pilihan. Kemudian menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan. Masalah mereka terpecahkan karena mereka sendiri yang memecahkan masalah tersebut. Lanjut Bu Abi. Nah, untuk membentuk budaya disiplin yang pertama jelas Bapak Ibu, kita buat dulu keyakinan kelas. Keyakinan itu apa yang kita percayai bahwa itu adalah hal yang prinsip yang semua orang yakin itu juga sama kalau dilanggar akan tidak nyaman. Nih, jadi di awal-awal pembelajaran seharusnya mungkin di awal tahun ajaran baru Bapak Ibu ya buat keyakinan kelas di mata pelajaran Ibu. Misalnya yang satu ketika sudah masuk tidak ada lagi yang kemana, tapi disepakati Bapak Ibu sama-sama dengan temannya. Jadi Ibu sebagai fasilitator mengajak anak-anak di kelas itu membuat kesepakatan tentang keyakinan yang nantinya mereka sendiri kalau mereka melanggar maka mereka akan melanggar keyakinan mereka sendiri. Ini apa sih keyakinan? Nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat atau tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa maupun agama. Jadi tidak boleh Bu dibawa-bawa suku, bangsa, agama, bahasa. Yang dibawa hanyalah budaya yang sifatnya tidak berkaitan dengan ras. Kemudian seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi kita ini ternyata banyak peraturan yang dibuat, tapi lebih banyak lagi pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Nah, diharapkan dengan keyakinan kelas ini akan mengurangi yang namanya pelanggaran-pelanggaran yang sudah ada dalam peraturan tata tertib sekolah tadi. Lanjut, ini pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi makan di kelas denda sekian, itu konkret Bapak Ibu. Tapi keyakinan di kelas menjaga kebersihan kelas. Jadi kalau ada temannya yang makan di kelas, sampahmu, ingat kita punya keyakinan kelas, tidak boleh kelas kita kotor misalnya. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Umum Bapak Ibu ya, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curhat pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kalau dianggap keyakinan kelas itu banyak pelanggaran, maka tinjau lagi Bapak Ibu, ajak lagi buat keyakinan yang baru yang kira-kira tidak membuat adanya celah untuk mereka melanggar keyakinan tersebut. Lanjut Bu Abi. Oke, ini nanti bisa dibaca. Misalnya contohnya peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya tanggung jawab. Kamu harus bertanggung jawab. Salah satu tindakan tanggung jawab kamu apa? Ketika kamu meminjam buku, kembalikan ke tempatnya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain peraturannya. Kita buat dalam konsep nilai kebajikan saja Bapak Ibu dalam bentuk keyakinan kelas. Yang pertama itu dengan menghormati orang lain dan diri sendiri. Jadi kita nggak usah lagi banyak-banyak poin yang tidak penting. Kita buat saja pada umumnya kalimatnya positif. Dari kalimat positif tersebut diyakini benar bahwa saling menghormati itu penting ternyata. Bisa dilihat lagi selanjutnya, dilarang melakukan kekerasan. Nih, di kelas saya pernah terjadi. Di sana ada keyakinan keselamatan. Kemudian ada keyakinan menghormati orang lain. Mungkin ada lagi keyakinan saling menghargai.
Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Ya, budaya antri ini Indonesia yang paling susah ya. Kalau kita melirik dari negeri Singapura dan negeri Jepang, mereka sekolah dasar yang mereka utamakan adalah mereka akan sedih kalau anak-anak mereka atau siswa mereka tidak bisa mengantri, budaya mengantri, daripada mereka pintar matematika. Jadi mereka sedih kalau misalnya anak itu mengantri, budaya mengantri itu tidak bisa mereka lakukan dibandingkan nilai matematika sekolah mereka itu jeblok. Kenapa? Karena budaya positifnya di sana, Bapak Ibu. Kalau sudah punya kesadaran diri bahwa dengan mengantri kita saling menghargai orang lain, kita saling menghormati orang lain, maka yang lain akan ngiring, Bapak Ibu. Jadi tidak hanya ilmu dunia saja, tapi ada ilmu-ilmu yang tidak tertulis yang mereka dapatkan di sana. Gunakan masker, kemudian jangan berada di koridor dan selanjutnya. Lanjut Bu Abi. Baik, membuat kesepakatan kelas. Saya yakin beberapa dari Bapak Ibu sudah membuat kesepakatan kelas, terkhusus wali kelas ya. Saya sendiri juga sudah membuat kesepakatan kelas. Nanti akan saya tayangkan video kesepakatan kelas durasi 6 menit nanti. Lanjut dulu Bu Abi. Nih, kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, murid kita ini adalah bagian dari manusia yang sama kebutuhannya pada kita sebenarnya ya. Ada 5 kebutuhan. Yang pertama bertahan hidup, Bapak Ibu, makan, minum itu bertahan hidup, pakaian, sandang, pangan dan sebagainya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Jadi Bapak Ibu, kita ngobrol, yang lain welcome, kita datang ke kelompok teman yang lain, mereka menyambut, itu rasa kasih sayang Bapak Ibu. Mungkin kita lihat nanti di kelas ada anak kita yang seperti terkucilkan. Oh, berarti kebutuhan dia ada yang tidak terpenuhi Bapak Ibu, yaitu kebutuhan kasih sayang. Makanya dia sering mungkin di kelas tidur. Kenapa? Karena tidak ada teman-temannya yang menerima dia di kelas. Buktinya ngobrol aja mereka tidak mau. Nanti Ibu Bapak Ibu terlihat sendiri. Mungkin di lingkungan kita guru juga ada yang teman yang suka menyendiri, ada yang hobi ngobrol. Kalau saya tidak bisa menyendiri, saya menyendiri kalau saya ada tugas maka saya menyendiri. Tapi kalau saya lagi santai, saya mencari teman untuk mengobrol. Karena saya butuh yang namanya kebutuhan dasar saya, yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Jadi Pak Kunza, kasih sayang dan diterima itu kebutuhan Pak Kunza. Jadi kawan-kawan selama ini berarti sayang dengan Pak Kunza namanya. Kemudian ada kebutuhan kebebasan. Nah ini Bapak Ibu, tidak bisa kita memaksa Bapak Ibu. Murid pun punya kebebasan. Jadi kita tidak bisa. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ya, anak-anak yang tidak bisa duduk di kursi mereka dengan mantap, mereka malah gelisah Bapak Ibu. Tidak apa-apa Bapak Ibu, mereka jalan sedikit karena mereka butuh kebebasan tadi. Ada orang yang bisa berpikir hanya dengan mantap duduk, ada yang tidak bisa, ada yang panikan justru harus warawiri, ada yang panikan diem. Itu beda-beda Bapak Ibu. Nah kebebasan seperti ini ada ketika dia diberi tugas Bapak Ibu, dia tidak mau ditunjuk, dia mau nunjuk maju, silakan, nggak apa-apa Bapak Ibu. Kemudian kesenangan tadi, kalau dia sudah cinta dengan gurunya, cinta dengan mata pelajarannya, Bapak Ibu tidak usah susah Bapak Ibu mengarahkan anak. Tetapi kalau anak sudah tidak senang dengan gurunya, tidak senang dengan matematikanya, tidak senang dengan bahasa Indonesianya, maka bapaknya juga tidak akan keluar Bapak Ibu. Jadi kesenangan itu ngaruh Bapak Ibu kepada prestasi siswanya jelas sekali. Kemudian penguasaan. Mungkin Bapak Ibu ketemu ada siswa Bapak Ibu ya, ketika selama ini tidak bisa mengerjakan satu soal, ketika dia berhasil dianya hore, luar biasa, excited, dia luar biasa. Kenapa? Dia merasa bahwa dia sudah menguasai. Dia merasa, oh saya bisa akhirnya setelah sekian lama belajar kimia misalnya, tidak pernah dapat yang
benar-benar ketika maju di-approach oleh Bu Nur Pak, dia excited, senyum-senyum luar biasa. Itu adalah respon yang luar biasa Bapak Ibu. Walaupun hanya senyum, si anak sudah mendapatkan rasa kepuasan karena mampu menguasai soal tersebut dan mendapatkan apresiasi positif dari guru. Maka si anak akan terkenang. Saya pertama kali kimia itu bisa ketika saya disuruh maju. Jadi besok-besoknya motivasi internalnya akan tumbuh. Saya mau maju, benar salah nanti, ketika benar riwut, ketika salah belajar lagi. Ini Bapak Ibu, lanjut Babi. Nah, kita terima posisi kontrol Bapak Ibu. Ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Penghukum, saya salah satunya Bapak Ibu ya. Jadi saya salah satunya itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Enggak, kalau saya nggak sampai ke situ Bapak Ibu ya. Saya menghukum tadi, contohnya tidak mengerjakan tugas berkelipatan. Nih Bapak Ibu, kalau marah, nunjuk-nunjuk anak, itu penghukum Bapak Ibu. Kemudian kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Seperti itu kurang lebih Bapak Ibu ya. Kemudian silakan Bapak Ibu lihat hasilnya. Dengan hukuman Bapak Ibu, ya, siswa akan seperti apa? Dia akan memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Akan menggali kebohongan untuk menyelamatkan diri tadi, karena supaya dia terhindar dari hukuman tadi. Kemudian murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi kita ini, Ibu Eva tuh nak marah baik. Yang dia ingat hanya Ibu Eva marah. Coba, Ibu Eva itu karya tulisnya bagus kemarin, saya belajar. Gara Ibu Eva saya bisa. Nah, yang itu yang dibutuhkan. Kemudian, biar saja nanti juga marah-marah lagi. Jadi siswa itu Bapak Ibu, tipe-tipe siswa kita yang berulang-ulang itulah Bapak Ibu. Dia masuk telinga kiri, keluar lagi telinga kiri. Kenapa? Karena memang tidak efektif ternyata penghukum itu Bapak Ibu. Ada lagi Bapak Ibu, pembuat rasa bersalah. Kalimatnya Bapak Ibu bisa baca. Kita sering misalnya, ya Allah nak, malu Ibu di kantor, nak kecewanya Ibu dengan kau. Cawana lagi dunia harus. Ibu lah sudah ngomong dengan orang tua kau. Kecewa Ibu dengan kami, ya Allah nak, hancur hati Ibu. Nah itu kita buat rasa bersalah mereka. Apa yang akan hasilnya yang kita dapatkan dengan kita membuat rasa bersalah siswa tadi? Yaitu dia akan menyembunyikan masalahnya. Dia akan menyangkal dengan kebohongan. Jadi tidak Ibu, ini Ibu. Kalau ketemu dengan kita, apa yang dia akan lakukan? Mencari sangkalan dan mencari kebohongan untuk membuat rasa si ibu jangan merasa lagi disakiti oleh dia. Kemudian dia akan mengucapkan kata maafkan saya, dan ujungnya siswanya merasa rendah diri. Jadi tidak pede lagi dia. Kemudian ada posisi teman. Nih, saya juga pernah coba ini menjadi posisi teman. Membuat alasan. Jadi kita posisikan kita sama dengan mereka. Jadi kita ajak ngobrol. Maka guru akan membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian apa kata muridnya nanti? Ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak pernah ibu bantu. Ingat, tidak ibu pernah bantu. Jadi ibunya bangkil nih. Ini. Kemudian apa kaitannya ke dunia berkualitas? Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Kalau ada apa-apa nanti lihat guru itu lagi. Kalau ada apa lihat guru itu lagi. Akhirnya apa nak? Mereka akan bergantung, mereka lemah. Ada mungkin ketemu kita siswa Bapak Ibu ya. Bu, tadi aku ditanya Pak Unsa Bu. Aku udah kata salah padahal. Sedikit nanti saya mengadu lagi, Ibu, tadi Pak Chandra ngomel-ngomel Bu sama aku. Karena kenapa? Karena dia merasa memiliki keakraban yang luar biasa dengan guru tadi. Jadi sekecil apapun akan dia ceritakan dengan si guru. Lama-lama dia sangat bergantung dengan guru itu. Kalau ada apa-apa
Kenapa dia akan mencari guru itu? Akhirnya dia tidak mandiri. Nah, anak kalau tidak mandiri itu susah. Kenapa? Tujuan pendidikan program belajar Pancasila adalah salah satu menciptakan generasi yang mandiri. Jadi kita seorang guru harus menciptakan generasi-generasi yang mandiri, jangan yang bergantung dengan guru. Jangan dia bisa melakukan itu karena gurunya, tapi dia bisa melakukan itu karena kemandirian dia yang dituntut oleh gurunya, bukan dominan oleh gurunya. Tapi guru hanya menuntun sebatas itu saja. Bagaimana dengan pemantau? Nih, misalnya Pelaksana Guru Piket memposisikan pemantau. Oke, kamu sudah terlambat 2 kali ya? Iya Ibu, berdasarkan kesepakatan kemarin, jam istirahat kamu tidak boleh keluar selama 15 menit keterlambatan kamu. Kamu mantap di kelas selama 15 menit. Itu memantau. Ya. Kemudian menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi dia akan melakukan sesuatu itu, dia akan menyesuaikan diri. Oh iya itu tuh ada itu tuh. Ingat ada hukuman. Dia akan menyesuaikan diri. Tapi yang dia sesuaikan apa? Karena ada si guru sebagai pemantau tadi, bukan dari motivasi internalnya tadi. Nah, posisi guru yang baik itu posisi yang seperti apa? Posisi manajer. Perusahaan akan berkembang dengan luar biasa jika memiliki manajer yang baik, jika memiliki manajer yang berkompeten. Nah, guru pun akan menciptakan generasi yang luar biasa jika guru memposisikan dirinya sebagai manajer. Apa itu? Guru akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian guru akan menanyakan apa yang diyakini dari keyakinan yang sudah disepakati tadi. Setelah itu, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah itu. Jadi kalau anak ada bermasalah, jangan disalahkan dulu Bapak Ibu, dipertanyakan dulu. Kemudian murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Kemudian dia akan memikirkan bagaimana cara dia akan memperbaiki masalah tersebut. Setelah itu dia akan mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki dirinya. Next. Pernyataan-pernyataannya, nah, kita lihat seperti ini. Saya kecewa dengan kamu. Kamu tidak pernah dengar melakukannya. Ayolah lakukan demi Bapak. Apa kamu dapat mendapatkan stiker bintang hari ini dan bla bla bla. Oke. Ini kita lihat Bapak Ibu. Pembuat rasa bersalah menurut Ibu. Bapak Ibu, pernyataan yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi guru berada di mana Bapak Ibu? Apa? Iya. Terima kasih Bu Linda. Jadi posisi yang pertama adalah pembuat rasa bersalah. Tadi kamu udah kasihan ya sama ibu. Ibu Mina masuk kantor nondo, kecewa dan ibu dengan kau. Kapan masuk lagi? Nah mau kau lagi yang ada di kantor. Kesian dengan ibu nih, disebut terus di kantor. Nah ini memberikan rasa bersalah. Jadi ibu itu berdampak dari masalah yang dibuat si anak. Seolah-olah anak itu buat masalah besarnya yang buat si ibu ini berdampak luar biasa. Ini. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisinya sudah urut ya sebagai penghukum. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini berlaku di TK sepertinya Bapak Ibu ya. Ini pemantau Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ayo siapa yang bisa tebak warnanya apa nanti Ibu kasih bintang, itu anak TK Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat ya. Jadi lapor nanti pulang, Mama saya dapat hari ini 4 bintang misalnya. Nah itu bisa Bapak Ibu pakai, bisa sebenarnya. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah ini manajer Bapak Ibu, dia buat masalah, dia sendiri harus menyelesaikan masalah itu. Ya, dijatuhkan terus mental anak dengan kata-kata ujaran-ujaran yang dapat menghukum. Oke lanjut. Nah
Manajer ini Bapak Ibu menggunakan segitiga restitusi. Bu Nurfa pernah belajar online katanya segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Bagaimana restitusi itu? Yang pertama, membantu murid lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kemudian yang kedua, membantu murid untuk jujur terhadap diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Dan yang ketiga, memberikan penawaran bukan paksaan Bapak Ibu. Jadi kita kasih tawaran. Nanti ada, silakan Bu Abi. Nih, segitiga restitusi itu Bapak Ibu. Yang pertama, kita menstabilkan dulu identitas siswa. Kemudian kita validasi tindakan kesalahan. Setelah itu menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas itu seperti apa Bapak Ibu? Jadi misalnya dia melapor, Bu, misalnya tadi saya dengar kamu ada masalah. Iya Bu, pelajaran Pak Chandra saya tadi ulangan saya mencontek. Kenapa kamu mencontek? Ya Bu, karena saya nggak belajar. Maka kita menstabilkan identitas murid dulu. Nah, oh iya, wajar kamu mencontek karena kamu tidak tahu mau jawab apa, karena kamu tidak belajar. Makanya kamu kebingungan, akhirnya kamu nyontek ya. Jangan, nah salah komian, ngapain kau nyontek? Nah itu tidak boleh. Kita stabilkan dulu Bapak Ibu. Jadi kita tidak boleh langsung dimarahi, tapi kita stabilkan dulu identitas dia. Kemudian kita kasih lagi penguatan. Mungkin bukan hanya kamu saja yang tidak belajar. Mungkin banyak teman kamu yang belajar, tapi kebetulan kamu yang terlihat oleh Pak Chandra yang lagi mencontek. Nih, kemudian kita validasi nih kesalahannya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Di sini kita validasi, kita tanya. Setelah kita tahu kesalahannya apa, kita tanya. Nah, menurut kamu yang kamu lakukan ini apa? Iya Bu, mungkin nanti ada komentar, nanti ada videonya Bapak Ibu, kita perlihatkan ya sebentar nanti videonya. Kemudian kita tanyakan keyakinannya, ya dari yang kamu lakukan, kira-kira nilai apa sih keyakinan yang telah kamu langgar yang kita sepakati? Kita bertanyakan, dia akan menjawab, oh kejujuran Bu misalnya. Oke, kamu tahu kejujuran itu penting? Iya Bu, penting. Baik, kamu tahu kenapa itu penting? Jadi bagaimana nih solusi kamu untuk menyelesaikan masalah kamu dengan Pak Chandra tadi? Maka dia akan berpikir, kemudian saya akan meminta maaf Bu dengan Pak Chandra. Baik, setelah itu saya akan meminta ulang Bu dengan Pak Chandra, karena saya sadar Bu, ulangan saya tadi itu jelas tidak akan dikoreksi Pak Chandra. Walaupun dikoreksi Pak Chandra mungkin nilai saya tidak murni, maka saya akan meminta ulang lagi dengan Pak Chandra. Selain itu apa lagi yang akan kamu lakukan? Saya akan belajar dengan sungguh-sungguh ketika saya akan ulangan. Kalau mereka sudah memberikan solusi, berarti clear masalahnya Bapak Ibu. Tidak usah lagi marah-marah. Baik, kalau begitu kamu sudah tahu solusinya apa, silakan kamu kembali ke kelas dan silakan kamu lakukan apa yang tadi kamu sudah sampaikan ke saya. Nah, guru tinggal nanti mantau dengan Pak Chandra, bagaimana adakah tadi si A minta maaf, bagaimana cara minta maaf, kita mantau. Kemungkinan besar Bapak Ibu si anak akan melakukan perubahan yang luar biasa Bapak Ibu, yakinlah. Karena itu sudah pernah ada saya terapkan di kelas 10-6. Lanjut, ini tadi ya sudah. Jadi menstabilkan identitas itu kita hanya garis besarnya ya, membuat status gagal menjadi status sukses. Tidak apa-apa, dan tidak jadi masalah nak. Bukan kamu sendiri kok yang suka mencontek, banyak yang mencontek. Nih kita buat mereka jangan merasa bersalah. Ternyata perilaku mereka ini ada juga yang lain melakukannya. Validasi tindakan di sini adalah kita harus penuhi terus, tapi ada masanya kita penuhi. Kenapa? Karena itu jadi kebutuhan dia juga Bapak Ibu. Yang tadi yaitu kebutuhan rasa diterima dan kasih sayang. Lanjut Babi. Kemudian menanyakan keyakinan.
sesuai dengan kesepakatan yang tadi sudah disepakati tentang nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Jadi kalau menjadi orang yang dia inginkan dan kita harapkan sebagai seorang guru. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin sambil menunggu ada satu video, saya video pembuat keyakinan kelas. Ada sedikit video keyakinan kelas, mungkin kalau ada Bapak Ibu yang bertanya, kami persilakan. Silakan Pak Kunza. Ya, oke. Salah satu modul 1.4 ya, itu siswa sesuai dengan kodratnya. Nah, yang saya tanyakan juga salah satunya itu dari 1.4 itu siswa itu harus bahagia lahir dan batin. Nah, bagaimana maksudnya itu? Siswa itu bahagia lahir dan batin dari modul 1.4 yang pernah saya pelajari dari BNM. Baik, berarti Pak Kunza sudah mulai mengumpulkan sertifikat di BMM ya, sudah di Kurmer ya, kurikulum Merdeka. Sebentar Bapak. Baik, apa tadi Pak? Bahagia lahir dan batin. Oke, yang Pak Kunza sampaikan tadi itu adalah pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa diharapkan dengan pendidikan siswa akan mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Jadi di sekolah dia bahagia, ketika di dunia luar dia selamat. Artinya apa? Dia mendapatkan ilmu di sekolah, di luar dia akan aplikasikan, dia akan mencapai keselamatan. Jadi kebahagiaan yang dia dapat di sekolah dengan ilmu yang dia dapatkan itu akan membawa keselamatan dia di masyarakat. Jadi Bapak Ibu, tugas guru itu bukan hanya mengajarkan ilmu, ya, bukan hanya ilmu dunia, bukan hanya ilmu basically kita guru masing-masing, ilmu mapel. Jadi Bapak Ibu, tugas utama guru tadi selain kita memberikan ilmu basically pendidikan kita juga mentransfer budaya-budaya positif ke siswa kita. Nah, kebahagiaan lahir dan batin itu seperti apa? Diharapkan di sekolah siswa itu tidak mendapatkan tekanan. Siswa itu belajar sesuai dengan keinginan dia, yang pastinya tetap dalam koridor batasan-batasan dari guru masing-masing. Jadi gini Bapak, ketika masuk diharapkan siswa tidak tegang. Ketika belajar, siswa santai, Pak Kunza. Ketika Pak Kunza masuk, ekspresi anak sudah luar biasa. Senyum anak dengan Pak Kunza. Ketika Pak Kunza datang, ketemu, langsung menyapa Pak Kunza. Pak Kunza, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Kunza. Apa kabar? Sehat Pak Kunza? Reaksi seperti itu mungkin kita akan mikir, alay anak kita. Cuma ternyata tidak Bapak Ibu. Itulah bentuk reaksi dia ke kita. Saking excited dia dengan kita. Mungkin karena strategi pembelajaran kita, mungkin karena pembawaan kita sebagai guru mengajar di kelasnya seperti apa, mungkin cara kita mentransfer ilmu ke anaknya mudah ditangkap oleh mereka. Jadi kebahagiaan lahir dan batin di sini Pak Kunza, kebutuhan yang dia butuhkan di sekolah dapat terpenuhi oleh guru dan dapat ketika nanti dia dilemparkan ke masyarakat, apa yang dia dapatkan itu akan dia terima, akan dia sampaikan ke masyarakat dia. Ini tujuannya ke depannya nanti Pak Kunza, itu maksudnya bahagia lahir dan batin Pak Kunza. Jadi dapat ilmunya senang, nerima ilmunya senang, dan ketika nanti diaplikasikan ke masyarakat tidak ada beban, dia bisa menyampaikan ke masyarakat. Jadi misal seperti Pak Kunza, kalau di kampung Pak Kunza ya, anak yang sekolah itu biasanya pintar, disuruh pidato Karang Taruna. Nah jadi itu tuh yang sekolah desa itu suruh jadi Karang Taruna, dia belajar kayak mewakili misalnya. Tuh jadi dan rasa kenapa ilmu yang dia dapatkan di sekolahnya bisa dia terapkan di masyarakat dia. Dia mendapatkan penghargaan, puas dia. Kenapa? Itu sesuai sama santri
pintar, saya dianggap mampu, saya mewakili remaja-remaja teman saya di kampus saya untuk ngomong di depan majelis misalnya. Kayak itu kira-kira Pak Kunza. Ya, ada lagi Pak Kunza? Oh iya. Bu Eva, menurut saya itu belajar bahagia lahir dan batin. Nah itu bahagia lahir batin itu menurut kita sekarang itu merdeka belajar. Nah itu dia itu bahagia dalam belajarnya, Bu. Dalam belajarnya misalnya siswa itu misalnya guru itu menjelaskan materi saja di dalam kelas, tapi tidak memahami siswanya yang ada di belakang. Contoh, kita itu selalu menjelaskan materi. Menurut kita itu kitanya saja yang paling pintar. Tetapi siswa itu ada yang di belakang itu tidur. Ada yang tidur, ada yang bermain, ada yang main game. Nah itu salah satunya itu siswa itu merdeka belajar itu dia itu harus mengekspresikan dirinya. Misal siswa itu misalnya itu hobi melukis. Nah melukis dia itu belajar sambil melukis. Udah itu siswa itu senang mendengar lagu. Jadi dia itu mendengar lagu juga. Tapi dia tidak fokus belajarnya, Bu. Karena guru itu menerangkan selalu materi saja. Tapi siswa yang di belakang ini tidak bahagia lahir dan batinnya, tertekan oleh guru. Iya, saya paham Pak Kunza. Jadi ini tadi Pak Kunza, kalau ada siswa yang tidur, tadi kata Pak Kunza kan, guru di depan masih nih, ini, kapan dia ke belakang, ada siswa yang tidur, ada siswa yang ngobrol. Di dalam kurikulum Merdeka Belajar, itu bukan salah siswa Pak. Itu saya pertanyakan dengan fasilitator saya. Bagaimana menghadapi siswa yang setiap masuk itu selalu bawaannya seperti kurang tidur terus. Ibu, strategi ibu yang harus ibu perbaiki. Si anak mungkin dengan strategi yang selama ini dipakai salah, tidak cocok dengan media. Makanya ibu ubah strateginya bagaimana. Jadi Pak Kunza, pengalaman saya itu saya terapkan di 10/6. Saya 2 kali dan selalu bobo cantik. Dan memang anak itu tidak hanya di mata pelajaran saya Pak Kunza ya. Akhirnya saya ubah strategi Pak Kunza. Saya gunakan media Canva, tetapi tidak memotong. Saya pakai materi Pak Kunza. Saya ajak bermain. Ada 2 permainan, yang pertama menebak 1000 wajah. Yang kedua saya ajak bermain dengan ice breaking. Ternyata hidup Pak Kunza. Hidup Pak Kunza. Jadi kata fasilitator menyatakan bahwa ibu belum menemukan strategi yang tepat. Nah itu Pak Kunza. Jadi anak itu belum mendapatkan kebutuhan yang dia butuhkan. Ketika dia tidak ada kebutuhan yang dari guru tidak dapat, yang dia tidak dapatkan dari guru tadi. Misal guru sibuk dengan materi, ternyata kebutuhan anak itu dia butuh diperhatikan. Mungkin tidur tadi mau diperhatikan, maka didekati, diajak ngobrol. Si guru mungkin lebih cuek, memang sudah tidur, kerjaan memang tidur terus. Biar urusan, yang penting masih ada 35 siswa yang harus diselamatkan. Nah, kenapa seperti itu? Itu yang harus dibuang Bapak Ibu. Anak satu kelas beda-beda karakternya, beda-beda tangkapan mereka. Maka tugas guru lah bagaimana membuat kelasnya menjadi kondusif, menyenangkan tadi Pak Kunza. Itu Pak Kunza ya. Berarti di sana guru harus memperbaiki strateginya. Ini. Baik Pak Kunza? Baik. Saya akan memberikan satu video pembuatan keyakinan kelas. Di sini saya mencoba membuat keyakinan kelas di 10.2 Bapak Ibu. Yang tujuan karena 10.2 kelas saya ada gejolak pada masa itu, dan saya mencoba membuat keyakinan. Kebetulan setelah ada gejolak itu saya buat keyakinan di kelas saya, dan akhirnya saya cobakan. Sekarang sudah ada, mungkin Bapak Ibu yang mengajar di kelas 10.2 di samping papan tulis ada tempelan stick
menjadi kesepakatan kelas. Ini ada apa lagi? Sebentar Bapak Ibu ya. Jadi durasinya sebentar, hanya 8 menit. Sebentar Bapak Ibu. Oke, ini ada video. Ini aja. Saya menjelaskan tujuan kenapa kita buat keyakinan kelas, kemudian proses pembuatannya, sebelum kemudian disepakati, setelah itu diikrarkan sama-sama. Oke, di sini anak sudah mulai dengan saya arahkan, kemudian mereka menempelkan hasil yang sudah mereka pikirkan secara individual, ya. Oke, kembali ke ini Bu, sebentar Bu, lagi Bu, lagi yang tadi Bu. Oke, nih, ini dibahas satu-satu disepakati. Jadi kalau di sini ada 5 siswa misalnya Bu harus mengerjakan piket, jadi disepakati jadi keyakinan. Jadi 5 pendapat yang sama disepakati jadi keyakinan. Sudah disepakati, kemudian kita kata sepakat.
Silakan Bapak Ibu. Dan dikerahkan juga, jadi saya ambil circle cewek dan circle cowok mengikrarkan kesepakatan yang sudah disepakati bersama. Oke, Babi, selesai. Baik, itu saja Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya hari ini. Maaf kalau penyampaian saya tadi ada yang salah atau tidak berkenan atau kurang pas. Semua itu tidak lepas dari saya secara pribadi. Inilah yang bisa saya dapatkan. Mungkin nanti kalau ada lagi ilmu-ilmu yang kurang pas saya sampaikan tadi, akan saya sampaikan lagi nanti secara individual kepada Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. CGP Angkatan 9 SMA Negeri 1 Kayagung.